Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya, Yulia Kamila, di program Panggilan Suci. Kita punya tema persiapan lahir batin menjelang puncak haji. Dan subhanallah, di ruang virtual juga telah hadir tamu-tamu spesial saya. Yang pertama ada juru bicara Kementerian Haji Republik Indonesia, ada Mbak Maria Assegaf, yang imut banget. Segera kita sapa. Assalamualaikum Mbak Maria. Baik, Mbak Maria dengar suara kami? Oke. Mabrul ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, saat ini kami telah tersambung dengan teman-teman yang hadir secara virtual, ya. Ada juru bicara Kementerian Haji Republik Indonesia, ada rekan Mbak Maria Assegaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cantik banget. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Doakan juga semoga jamaah yang di sana sedang beribadah juga semuanya sehat hingga nanti kembali ke tanah air. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini posisi di Jakarta atau di Tanah Suci? Sekarang di Jakarta Mbak, posisi Mbak. Di Jakarta. Oh, Masya Allah, siap. Oke. Dan berikutnya saya sapa juga ada pembimbing ibadah daerah kerja bandara, ada Ibu Anis Diah Puspita. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat juga ini ya sepertinya, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini Sri Kandi di Indonesia yang luar biasa. Masya Allah. Izin ke Mbak Maria dulu. Mbak Maria, ini terkait dengan puncak Ar-Musna besok ya. Ini bagaimanakah persiapan yang di sana, bisa disampaikan ke kami, kepada pemirsa TV 9? Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Yulia. Memang saat ini ya, setelah kemudian kemarin prosesi keberangkatan dari para jemaah dari mulai tanah air menuju ke tanah suci sudah selesai semua dan diakhiri dengan kloter terakhir dari gelombang kedua. Ini artinya saat ini fokus penuh kami curahkan untuk pelayanan jamaah di puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Tapi memang untuk saat ini kami betul-betul fokus bagaimana kemudian puncak haji pada saat di Arafah nanti, pada saat wukuf di Arafah ini bisa maksimal Mbak. Jadi memang total saat ini ada 527 kloter dengan 202.638 jemaah dan 2.099 petugas haji yang memang sudah tiba saat ini di Tanah Suci. Ini betul-betul kami maksimalkan Mbak untuk kemudian bisa melayani secara penuh, termasuk juga kami hadirkan juga ada sekitar 657 petugas Satgas Arafah yang memang sudah bersiap untuk menyambut para jamaah. Jadi memang saat ini sejak beberapa hari kemarin, mungkin kalau Mbak Yulia dan juga teman-teman semua melihat begitu ya, kami lakukan cross check bagaimana kemudian kondisi di lapangan, pengecekan bahkan juga penataan di Arafah ini secara berulang setiap hari kami pantau betul jangan sampai kemudian ada masalah-masalah yang berarti di lapangan, seperti misalnya ada kemudian jamaah yang tidak mendapatkan kasur, bahkan jumlah kasur itu kami hitung satu persatu Mbak, berdasarkan detail ya, detail banget Mbak Maria. Di setiap maktabnya seperti itu ada teman-teman dari Bu Anis dan juga lain-lain yang juga luar biasa bekerja di sana begitu. Jadi kami ingin memastikan betul bahwa nanti tidak ada jamaah yang kemudian tidak mendapatkan tempat atau haknya di Arafah. Nah, termasuk juga beragam fasilitas yang tentu kami maksimalkan juga di Arafah. Jadi saat ini memang seluruh fokus kami sedang tercurahkan untuk pelaksanaan puncak haji esok hari di Arafah. Setelah hari ini tadi sudah ada pendorongan gelombang pertama untuk jemaah dari Mekah menuju ke Arafah, tadi dimulai pada pukul 7 pagi tadi, kemudian untuk fase kedua dimulai pada pukul 11.30 waktu Arab Saudi dan selanjutnya pada pukul 16 waktu Arab Saudi nanti. Oh, Masya Allah, keren banget. Kemudian kalau kita bicara fasilitas di sana ini persiapannya seperti apa ya Mbak Maria? Iya, kalau untuk fasilitas Mbak, memang
tahun ini alhamdulillah kita hadirkan paling tidak pelayanan yang harapan kami ya, pelayanan yang kemudian nanti bisa dirasakan oleh para jamaah begitu memang lebih baik, lebih maksimal dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, termasuk juga ada tambahan juga selain kemudian fasilitas di dalam tenda dengan AC yang kemudian kami maksimalkan agar Mhm, jamaah bisa betul-betul merasakan kenyamanan begitu mhm. ya selama kemudian bermuhasabah, berzikir dan juga berdoa di Arafah. Kami kemudian juga menyediakan Mbak adanya mobil golf yang kemudian sudah standby untuk kemudian nanti bisa membawa jamaah jika kemudian ada yang tersesat, ada yang Mmm, kebingungan atau ada yang kemudian atau butuh bantuan untuk kemudian diantar menuju ke suatu tempat. Jadi ada sejumlah mobil golf yang memang kemudian sudah disediakan untuk bisa mempermudah jamaah dan juga mengurangi rasa lelah jamaah. Sebenarnya tujuan kami yang paling utama selain memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi jamaah yaitu adalah untuk kemudian bagaimana bisa mengurangi rasa lelah jamaah ini karena kita tahu ya pada saat puncak ibadah haji ini kan sebenarnya merupakan ibadah fisik bisa kita katakan seperti itu apalagi iya, kemudian nanti belum juga banyaknya kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dengan berjalan kaki bahkan mhm, kemudian kan dalam satu hari begitu untuk nanti lempar jumroh saja pada saat di mhm. Mina itu bisa kemudian sekitar 21 kilometer kalau kemudian kita bisa melakukan itu selama 3 kali begitu ya Mbak ya. Dari mulai tenda menuju ke Jamarot itu sekitar 5 hingga 7 kilometer. Belum lagi kemudian harus 3 kali kita lakukan paling tidak 21 kilometer Iya, kita berjalan kaki begitu. Jadi harapannya para jamaah ini kemudian bisa dikurangi rasa lelahnya dan juga kemudian bisa melaksanakan ibadah di puncak haji ini dengan semangat, betul, dengan sehat itu betul, harapannya dan juga mhm, bisa khusyuk dalam beribadah dengan iya. bantuan dari teman-teman bimbingan ibadah juga dan Bu Andis dan Nah, juga betul, teman-teman semua yang kemudian sudah luar biasa ya kita mhm. lihat bagaimanakah melaksanakan tugas melayani jemaah di tanah suci tamu-tamu Allah. Subhanallah, baik baik. Nah, ini dia izin, geser ke Bu Anis dulu ya, Mbak Maria ya. Oke, Bu Anis, izin Ya, ya, bisa ya, disampaikan, situasi terkini, kondisi terkini, infonya jenengan ada di Arafah? ya betul Mbak Oh, Yulia. Selamat alhamdulillah, ya, siap. kami sedang Iya, di bagaimana kondisi Arafah. terkini di sana? Alhamdulillah jamaah cukup kondusif ya Heeh, dengan adanya penataan dari pihak kementerian memang sudah disiapkan di setiap tenda itu sudah jelas ini kloter berapa, kemudian siapa saja jamaah-jamaah yang harus menempati di situ. Jadi harapannya memang tidak ada lagi cerita jamaah nggak dapat tempat. mhm, Karena apa? Karena kenyamanan jamaah ini, apalagi di tengah suasana yang sangat terik siang ini sampai 47 derajat, Masya ya kan? Allah. Dengan fasilitas yang kita upayakan memadai, bahkan apa namanya cukup sejuk saat ini seperti disampaikan oleh Mbak Maria. Nanti jamaah bisa fokus. Sebagaimana juga kita kan ada ya apa namanya dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi ketika menghadapi proses ibadah, apalagi Arafah ini sebagai puncak dari ritual haji itu sendiri, bekal itu harus ada, baik bekal itu secara fisik, secara jasmani maupun secara rohani. Secara rohani yaitu takwa. Tapi takwa ini perlu disupport oleh bekal jasmani tadi, jiwa yang Betul. sehat, fisik yang sehat, kemudian fasilitas yang memadai. Karena apa tidak seluruhnya orang itu dalam artian bisa sabar ya, karena dengan kondisi Arafah yang cukup padat, cukup panas, nanti orang akan sangat rentan dengan gesekan sesama jamaah. Kalau kondisi yang tidak kondusif, kemudian tidak dapat tenda, tidak harus duduk di luar seperti mungkin pernah terjadi tahun-tahun lalu, itu kan nanti pengaruh terhadap kualitas ibadah itu Ibadah. sendiri. Sebagaimana betul, sebagaimana tadi disebutkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi harus betul-betul punya bekal. Kalau bekalnya bekal fisiknya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria, maka kemudian itu dilanjutkan dengan bekal yang takwa tadi dalam artian jamaah alhamdulillah sudah dipandu melalui manasik yang sudah dilakukan sekian kali, baik itu jamaah mandiri maupun jamaah yang berangkat melalui KBIHU, sehingga di sini mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Meskipun tetap harus kita pantau, kami di sini dari tim bimbingan ibadah tetap memandu, baik itu secara offline kita pantau dari tenda ke tenda maupun secara online. Jadi kadang-kadang jamaah sekarang itu kan sudah pintar semua, sudah Iya. tahu
sudah menyimpan nomor kontak para petugas ibadah. Jadi kadang mereka kalau nggak bisa hadir, telepon. Jadi kita harus siap 24 jam. Kaitannya dengan seluruh prosesi ibadah, bahkan sejak sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci itu. Saya menerima banyak sekali itu WA atau telepon dari WA itu ya, atau voice note yang mereka mengkonsultasikan masalah ibadah, mulai dari bagaimana mereka nanti berihram, sampai pada hari ini. Tadi malam pun masih ada jamaah yang bagaimana ini saya harus haji ifrat atau haji apa, bagaimana saya harus boleh nggak merubah dari tamatuk karena waktunya sudah sempit, khawatir nggak bisa mengejar ini tamatuk ke ifrat, boleh nggak dan sebagainya. Artinya semua petugas bimbingan ibadah di sini, saya dan kawan-kawan full service, harus siap menerima konsultasi baik secara offline, kita mendampingi jamaah yang ada di lapangan, maupun secara online, seperti itu. Jadi tidak lain untuk memastikan jamaah itu nyaman dan juga hajinya bisa bukan hanya sah tapi juga mabrur. Baik, Masya Allah, terima kasih penjelasannya, dan kita break sejenak, izin pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan pada segmen ke berikutnya atau kedua dengan saya Julia Kamila, akan hadir usai jeda. اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Acara ini didukung oleh Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Panggilan Suci, kembali berbincang dengan narasumber saya. Izin saya ke Bu Andis dulu. Bu Andis tadi sudah disampaikan sedemikian rupa yang luar biasa. Nah ini berikutnya terkait dengan kedatangan jamaah haji, kemudian apa yang disiapkan oleh para petugas, fasilitas yang di sana seperti apa yang dalam pantauan Bu Andis. Silahkan. Iya. Baik Mbak Yulia, alhamdulillah ini khusus untuk yang di Arafah ya. Khusus di Arafah ini setiap tenda itu sudah jelas, di situ terdiri dari berapa kasur ya, ada kasur berapa, sesuai persis sesuai jumlah jamaah, bahkan ada beberapa itu dilebihkan oleh syarikat atas permintaan dari Kementerian Haji dan Umrah seperti itu, sehingga kemudian jamaah itu merasa nyaman, semuanya dapat tempat, AC juga kondisinya bagus semuanya, fasilitas MCK juga cukup terjangkau dengan kondisi yang cukup bersih. Itu mudah-mudahan ini juga jamaah kita arahkan, kita tekankan untuk bagian dari optimalisasi ibadah ini untuk saling menjaga kebersihan, supaya apa, antar jamaah ini nanti tidak ada gesekan, tidak ada kadang-kadang karena faktor kebersihan yang satu dengan yang lain akhirnya saling marah dan sebagainya, agar tertib juga dan sebagainya. Jadi jamaah alhamdulillah cukup mudah untuk dikondisikan. Kita tekankan bahwa kita sedang di Arafah, bahwa kita besok utamanya kita betul-betul hadir di hadapan Allah. Al-Hajju Arafah wa khair doa Arafah. Kita bilang bahwa besok kita tuh betul-betul hadir di hari yang disebutkan oleh Allah melalui hadis Rasulullah itu, bahwa sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, yang insya Allah itu merupakan waktu dan tempat yang sangat mustajabah. Sehingga jamaah kita sentuh dengan cara-cara seperti ini. Ibu mohon bersabar, Ibu kita sedang di Arafah, Ibu di sini doa-doa kita, ucapan kita itu sangat mustajab, mari kita ucapan yang baik-baik saja, jangan saling bergesekan antar jamaah. Bahkan mulai hari ini, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji, itu kita tekankan. Nggak boleh hindari saling berebut kepentingan, saling saling mengutamakan kepentingan pribadi. Di sini kita tekankan betul solidaritas, empati. Bahkan itu sudah kami tekankan sejak kedatangan gelombang pertama jamaah haji Indonesia di Madinah. Poin ini betul-betul kita sampaikan bahwa solidaritas, empati, kemudian rasa kemanusiaan, keterpanggilan kita terhadap sama jamaah, terutama jamaah muda terhadap lansia, itu betul-betul kita tingkatkan. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah di Madinah, sudah di Mekah, bahkan apalagi di puncak haji saat ini dengan kondisi cuaca yang sangat panas luar biasa, kadang-kadang muncul sifat manusia itu tadi ego, ya kan. Tapi kalau kita kemudian ingatkan dari awal bahwa salah satu bagaimana kita bisa meraih haji yang mabrur itu adalah dengan cara saling tolong, saling perhatian,
saling berempati. Kita tekankan berkali-kali, bahkan sampai hari ini juga, bahwa mabrur itu tidak saja mabrur itu tidak dicapai dari melulu bagaimana banyaknya kita melakukan sholat berapa rakaat, bagaimana lama kita bersujud di sajadah. Tapi salah satu dari kunci mabrur itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kebersamaan, saling tolong, yang muda kepada yang lansia, yang sehat kepada yang mungkin kelelahan dan sebagainya. Jangan biarkan jamaah sendiri, jangan biarkan kemudian jamaah kebingungan, entah itu dari kelompok kita, regu kita, kloter kita, bahkan mungkin lain KBIH, lain daerah. Kita sangat tekankan itu, bahwa itu menjadi salah satu kunci menjadi haji yang mabrur. Saya katakan bahwa kita sampaikan berkali-kali, kita ulang-ulang bahwa kesuksesan haji itu bukan hanya bagaimana haji itu menjadi sah, tapi bagaimana haji itu bisa memberi, hajinya jamaah itu bisa memberi dampak kepada jamaah itu sendiri sekembalinya nanti di tanah air, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan. Itu yang menjadi salah satu poin dari trilogi sukses haji, yaitu sukses keadaban dan sukses peradaban. Mbak Yulia, kalau boleh saya izin menambahkan, dulu ketika zaman para kiai, para pejuang kemerdekaan, mereka itu banyak sekali yang berasal dari kalangan jamaah haji Indonesia, yang kemudian kembali ke tanah air menjadi seorang pejuang, membawa perubahan bukan hanya dirinya sendiri tapi juga untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Ada Ki Haji Hashim Asy'ari, ada Ki Haji Ahmad Dahlan yang pergerakannya, perjuangannya bisa kita rasakan saat ini. Kenapa? Salah satu yang muncul di situ adalah efek dari bagaimana dulu para pendahulu kita itu betul-betul mendalami, memahami inti dari prosesi haji itu sendiri. Kita di sini diminta sabar terhadap jamaah yang lain. Kita di sini di Arafah dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama. Tidak ada lagi orang pandang jabatan, tidak ada lagi orang pandang status sosial. Siapa yang berharta, siapa yang tidak punya, semuanya sama. Itu kalau kita bisa bawa kembali ke Indonesia, itu akan menjadi masyarakat yang dulu jargonnya diunggulkan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang bisa membawa perubahan. Tidak, kita tahu bahwa saat ini manusia itu sudah rasa gotong royong, empati itu sudah mulai luntur. Nah, itu jamaah haji saat ini yang berada di Arafah, harapan kami kelak nanti besok ketika sudah kembali ke Indonesia, bawa hikmah dari apa yang sudah didapat dari tawaf, apa yang sudah didapat dari sa'i, bahkan dari wukuf di Arafah ini, ketundukan, kemudian kebersamaan, rasa rendah hati, ketakwaan, kalimat tauhid la ilaha illallah, kepatuhan kita terhadap Allah itu harus kita bawa sampai, harus berdampak bukan hanya pada diri kita tapi juga seluruh bangsa dan negara. Jangan lupa kita sampaikan juga kepada para jamaah di hari Arafah ini, di tempat yang sangat mustajabah, besok kita berada di sana semuanya, itu adalah hari tempat yang sangat mulia. Kita doakan diri kita sendiri, orang tua kita, guru kita, anak-anak kita yang kelak bisa menjadi perubahan, membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, terutama para pemimpin kita doakan, jangan hanya dikritik, jangan hanya dicaci, kita doakan, kita beri masukan, semoga negara kita kelak dengan adanya jamaah haji, dengan pulangnya adanya kedatangan jamaah haji yang sukses beribadah di sini, bisa mendoakan, bisa memberi dampak yang positif, bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga asarnya kepada para pemimpin sehingga bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dulu 2 orang saja, Ki Haji Asy'ari dan Ki Haji Ahmad Dahlan bisa memberi perubahan, melakukan perubahan, perjuangan di zaman kolonial bisa sampai seperti ini dampaknya, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya dan sebagainya. Bagaimana jika yang bisa mewujudkan itu adalah sekian ratus ribu jamaah haji Indonesia, entah seperti apa Indonesia itu. Ya, akan menjadi sangat luar biasa. Siap, itu harapan kami. Oke, Masya Allah, jadi merinding nih. Masya Allah. Baik, dan berikutnya geser ke Mbak Maria. Mbak Maria, ini terkait info ada pelarangan atribut ya di KBIHU dan lain sebagainya. Apakah ini ada hal yang apa istilahnya larangan keras begitu? Izin.
Iya, 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 betul sekali, Mbak Yulia. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kita ingin memastikan seluruh jamaah ini mendapatkan haknya, seluruh jamaah mendapatkan hak yang setara, mendapatkan pelayanan yang sama dan pelayanan yang setara. Nah, Mm-mm. maka dari itu kalau kita belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun terakhir ini, memang itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi kami sehingga kemudian diterbitkanlah kebijakan yang baru ini gitu, di mana nanti di setiap tenda-tenda di Arafah maupun di Mina itu di setiap maktabnya itu nanti kita sudah tempel ini kapasitasnya berapa, kemudian untuk kloter mana, dan juga untuk nama-namanya siapa saja yang kemudian dapat mengisi di dalam maktab tersebut. Nah, itu kita tulis by name, Mbak. Mengapa? Karena kita mengantisipasi adanya oknum-oknum, ada KPIHU yang kemudian berupaya untuk mengkafling-kafling maktab-maktab yang tidak hak mereka begitu. Nah, ini yang kemudian kita ingin antisipasi, maka dari itu beberapa waktu kemarin baik itu menteri kami, kemudian wakil menteri kami dan juga tim petugas haji begitu ya secara aktif kemudian melakukan pengecekan-pengecekan, bahkan kemudian penurunan berbagai atribut-atribut KBIH itu. Kami sudah wanti-wanti betul sebelumnya, mengapa kemudian kami sekeras ini, karena sebelumnya kami sudah wanti-wanti betul tidak ada kemudian KBIHU yang kemudian berani untuk melakukan pengkaflingan di setiap tenda-tenda maktab. Jangan sampai kemudian terjadian kejadian ada jamaah yang kemudian harus tidur di luar tenda, di luar maktab itu pada tahun-tahun kemarin, terjadi juga di tahun ini. Ini yang betul-betul kami wanti-wanti. Namun ternyata masih saja ada begitu ya, bahkan tidak satu dua tapi jumlahnya cukup banyak begitu KBU yang kemudian memasang sejumlah atribut, bahkan mengkafling-kafling yang bukan haknya begitu untuk kemudian mereka tempati. Karena jika kemudian mereka sudah memasang tanda tersebut, Mbak, artinya jemaah-jemaah yang di luar kloter tersebut tidak berhak untuk mengisi Iya. gitu. Jadi sedangkan ini bukan hak mereka. Jadi kita ingin mengembalikan lagi hak-hak para jamaah. Jadi sudah kita hitung betul yang berhak secara resmi untuk mengatur dan juga memberikan penandaan di setiap tenda adalah Kementerian Haji dan Umroh. Dan itu yang kita lakukan saat ini, alhamdulillah, untuk proses pemasangan dari penandaan tenda tersebut juga sudah selesai dilakukan. Jadi setiap tenda jelas terdiri untuk kloter mana, kapasitasnya berapa, jumlah kasurnya juga sudah kita cek sama, dan juga setiap nama yang akan mengisi tenda tersebut sudah tertulis secara jelas, secara terperinci di sana, sehingga harapannya tidak ada kemudian jamaah yang tidak mendapatkan haknya di Arafah maupun di Mina. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Ini terkait dengan antisipasi perpindahan dari Arafah ke Musdalifah, nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya ya Mbak Maria ya, dan Bu Anis. Ya, terima kasih pemirsa, kita lanjut kembali pada segmen berikutnya usai jeda berikut dengan saya Yulia Kamila. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Panggilan Suci. Kita punya tema persiapan lahir batin menjelang puncak haji, dan kembali berbincang dengan kedua narasumber saya yang hadir secara virtual. Izin pertama lanjut ke Mbak Maria Assegaf. Ini Mbak Maria, bisa disampaikan bagaimanakah juga nanti antisipasi ketika ada pergeseran dari perpindahan dari Arafah ke Musdalifah, kemudian Musdalifah ke Mina. Yang kita tahu bahwa sering sekali ini ada penumpukan jamaah yang berakibat molornya atau tertundanya penjemputan. Silakan. Ya, betul sekali Mbak Yulia, ini memang yang menjadi bahan evaluasi kita ya. Jadi bahan catatan kita gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sebenarnya namanya prosesi haji ini jika kemudian 99% begitu ya berjalan dengan lancar, ada 1% saja yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu atau gagal gitu. Yang terlihat di publik ada yang 1% ini Ya, begitu. betul. Tapi betul sekali. Jadi makanya bagaimana kemudian kita di lapangan best effort gitu ya, totalitas sekali kemudian untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Tapi walaupun memang tak bisa kita pungkiri pasti ada 1-2 hal-hal menjadi catatan, dan alhamdulillahnya
respon teman-teman petugas di lapangan, Bu Ain dan juga rekan-rekan semuanya luar biasa Mbak, sangat cepat sekali pelayanannya dan juga kemudian pendekatan kepada jamaah juga luar biasa. Jadi alhamdulillah bisa langsung diselesaikan di lapangan dalam waktu yang cepat begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi benteng utama kita, bagaimana kemudian petugas haji ini bisa melayani dengan respon cepat, dengan simpati dan juga dengan empati, sehingga kedekatan personal dengan jamaah ini kemudian bisa dibangun. Jadi setiap ada pun masalah, kan tidak mungkin ya kemudian dalam prosesi haji yang luar biasa ini, bahkan ada lebih dari 202.000 jemaah haji reguler kita gitu ya, dengan petugas haji yang mungkin terbatas ini kemudian tidak ada masalah, tidak mungkin. Memang kami catat ada 1-2 masalah yang kemudian menjadi bahan evaluasi kita. Nah, tapi karena pendekatan yang personal dari petugas haji kepada para jamaah ini kemudian bisa diminimalisir begitu rasa resah dari jamaah, kemudian juga mengantisipasi jamaah merasa sendiri, kehadiran dari petugas ini yang kemudian betul-betul dirasakan. Nah, mengenai pergerakan Mbak, memang total untuk di puncak haji ini termasuk di Arafah ini kan ada 62 markas yang terdiri dari 2 syarikah ya, ada Rakil Masyarik dan juga Al Bait Qiyas. Nah, ini kemudian nanti di tiap-tiap markas ini memang jemaah ditempatkan dalam tenda-tenda yang sudah tadi saya sampaikan, sudah ada penoporan kloternya, sudah ada hak-haknya bagi tiap jemaah. Nah, tapi nanti pada saat sudah pelaksanaan wukuf, barulah kemudian jemaah akan kita berangkatkan menuju ke Musdalifah. Nah, memang tim transportasi di sini yang kemudian sudah melakukan simulasi-simulasi bagaimanakah kemudian agar tidak terjadi penumpukan, termasuk juga bagi jemaah yang kemudian jemaah-jemaah uzur ya, baik itu dari disabilitas, lansia maupun juga jamaah dengan resiko tinggi. Ini memang sudah diatur sedemikian rupa Mbak, termasuk juga nanti kami melakukan skema murur bagi jemaah-jemaah yang memang lansia, disabilitas maupun juga resiko tinggi beserta pendampingnya. Kami siapkan skema murur, yaitu di mana nanti jamaah tidak turun ya pada saat di Musdalifah, masih berada di bus dan kemudian nanti akan langsung turun di Mina. Target kami sih sebenarnya untuk pelaksanaan murur ini ada 80.000 jemaah Mbak. Ini juga yang kemudian menjadi bekal kami agar nanti prosesi perpindahan jamaah dari Arafah menuju ke Musdalifah hingga kemudian ke Mina ini juga bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Termasuk juga jemaah non murur yang nanti akan diturunkan dan mabit di Musdalifah ini secara bertahap nanti akan digerakkan ke Mina setelah mabit Mbak. Jadi kita memang sudah atur sedemikian rupa mekanismenya secara bertahap, dari segi waktu, dari segi simulasi juga sudah kita lakukan, sehingga nanti targetnya selesai layanan Musdalifah pada pukul 7:30 waktu Arab Saudi. Jadi sudah kita simulasikan betul, semoga nanti tidak ada hal-hal yang berarti di lapangan. Seandainya pun jika memang ada 1-2 permasalahan yang terjadi di lapangan, ini bisa dengan cepat langsung diselesaikan oleh petugas, karena itu yang wanti-wanti begitu ya oleh menteri kami, oleh wakil menteri kami, untuk kemudian ditekankan bahwa petugas haji punya dedikasi yang luar biasa terhadap jamaah, dedikasi pelayanan terhadap jamaah yang fast respon, simpati dan juga empati. Jadi ini yang terus kami tekankan sih Mbak, termasuk juga kan perintah dari Presiden Prabowo untuk kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji dengan wajah Kementerian Haji dan Umrah yang baru ini. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Baik, terima kasih bisa luar biasa. Dan dari Bu Anis, ini seperti apa penjelasan berikutnya terkait juga dengan kondisi di sana yang nantinya akan jamaah dari Arafah akan pindah ke Musdalifah, yang memang seringkali dari Musdalifah dinumpuk sebelum pindah ke Mina begitu. Jadi Bismillah, luar biasa. Jadi kebijakan pemerintah pemerintah Indonesia untuk menerapkan skema murur ini luar biasa. Jadi ini untuk mengurangi risiko bagi jamaah haji lansia dan disabilitas, terutama yang memiliki riwayat risiko tinggi dalam hal kesehatan. Dan ini tidak berbenturan dengan nilai syariat, karena begini. Tidak sedikit di antara jamaah kita itu awalnya itu ragu, bagaimana kan mabit di Musdalifah itu merupakan wajib haji, kita harus menginap di Musdalifah dan sebagainya, kenapa kita harus murur? Maka kemudian tugas kita, terutama para pembimbing ibadah, dan tentu kita bersinergi, karena kami dari tim pembimbing ibadah, kami juga membriefing semua teman-teman petugas lintas tusi, supaya apa, mereka juga bisa menjelaskan kepada para jamaah terkait hal ini, bahwa pada zaman Rasulullah terkait dengan kegiatan murur ini,
ketika musim haji, salah satu dari petugas haji, kalau saat ini kita bisa bahasakan, narasikan sebagai petugas haji, ya istilahkan sebagai petugas haji, itu adalah paman beliau, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Beliau saat itu bertugas sebagai pemberi minum para jamaah. Ada juga sahabat yang lain yang bertugas memberi minum atau mengawal kendaraannya para jamaah, pada saat itu adalah unta. Ada juga yang kemudian memiliki tanggung jawab tugas-tugas yang lain, sehingga pada saat itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah sebagaimana arti mabit nginap secara tekstual ya, sebagaimana yang diharapkan oleh jamaah. Pada waktu itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah meminta rukhsah, meminta keringanan. Wahai Rasulullah, saya bertugas sebagai pemberi minum para jamaah haji. Tentu saja pada saat itu fasilitas belum seperti saat ini ya, kita bisa mendapatkan dengan mudah, betul. Pada saat itu tentu saja tanah suci yang masih sangat tandus ini membutuhkan effort yang luar biasa bagi para petugas, sehingga tidak mungkin kemudian mereka juga memfokuskan diri untuk ibadah secara individual dan tidak mempedulikan orang lain. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan kepada pamannya, tidak mengapa, maka diizinkan, silakan, kalau bahasa sekarang kumurur, silakan lewat saja atau berada sejenak saja di Muzdalifah. Kalau bahasa kita sekarang bisa kita katakan murur, seperti itu. Kemudian silakan kalian kembali kepada tugas kalian masing-masing. Kalau ya tugas mereka memperhatikan makanan makanan unta, minuman unta, dan juga minuman para jamaah haji pada saat itu, unta saja diperhatikan gitu, apalagi dengan keselamatan manusia, keselamatan jamaah haji kita yang lansia. Maka hal ini kemudian bisa kita jadikan dasar bahwa murur itu tidak mengurangi keabsahan, tidak mengurangi keutamaan dari pahala ibadah haji para jamaah, khususnya yang lansia ya. Jadi ini ada rukhsah, tapi memang untuk yang betul-betul ada uzur syar'i seperti lansia, risiko tinggi dalam kesehatan, dan termasuk juga para petugas haji. Jadi bagaimana kita supaya bisa mewujudkan kenyamanan, keselamatan, dan membantu mengawal ibadahnya para jamaah sehingga bisa menjadi jamaah haji yang mabrur, itu kita pun bisa mengambil cara-cara dan atau yang menjadi bagian dari rukhsah itu sendiri sebagaimana diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat, termasuk paman beliau Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita sampaikan kepada berjamaah, jangan khawatir dengan adanya murur itu tidak akan mengurangi pahala, tidak akan mengurangi keabsahan, justru hifdzun nafs. Di sini ada unsur menjaga keselamatan. Ini sangat penting. Sebelum hifdzul mal, sebelum hifdzuddin, bahkan itu ada hifdzun nafs. Kalau dalam usul fikih ya, dalam maqasid syariah itu ada hifdzun nafs. Jadi menjaga keselamatan jiwa, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, nggak boleh menjerumuskan diri kita, jamaah kita kepada kerusakan, kepada kehancuran, kebinasaan. Kita biarkan jamaah yang lansia, kita wajibkan jamaah yang lansia harus mabit di Muzdalifah dengan kondisi seperti itu, apalagi jamaah yang sakit, itu kan sama dengan menjerumuskan jamaah kepada kebinasaan, ya kan? Sedangkan kita masih ada tuntunan syariah bagaimana jamaah ini bisa melaksanakan wajibnya haji, bahkan sampai rukunnya haji ini dengan tetap kita upayakan keselamatannya, kenyamanannya, tanpa mengurangi keabsahan dari ibadah haji itu sendiri, seperti itu. Baik, Masya Allah. Izin kita beri sejenak dan pemirsa akan lanjutkan kembali pada segmen berikutnya, tentunya masih bersama saya di program Panggilan Suci, akan hadir usai jeda. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Terima kasih pemirsa, dan bersama kami di program Panggilan Suci dan segmen terakhir, dan subhanallah narasumber luar biasa, sama-sama hebat Dua Serikandi Indonesia ini terkait dengan program ada safari wukufkah di sana dari Mbak Maria Assegaf. Kami inginkan penjelasannya tentang program safari wukuf.
Oh iya Mbak, tentu ya, karena kan melihat memang ya seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar secara syariat begitu ya oleh Bu Mm-mm, Anis ya, wukuf di Arafah ini kan memang rukun haji yang paling utama, mm-mm. tidak boleh dilewatkan begitu ya. Jadi kami selaku PPIH Arab Saudi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji menyediakan layanan safari wukuf terutama bagi lansia. Nah, memang safari wukuf ini nanti akan memfasilitasi jamaah-jamaah yang memang dinilai tidak mampu secara fisik agar ibadah haji mereka tentunya tetap sah begitu ya Mbak secara syariat tanpa memperburuk kondisi kesehatan mereka, karena kita tahu kan memang masih ada beberapa jamaah tidak hanya yang lansia saja tapi juga kemudian yang memiliki tingkat resiko penyakit bawaan begitu ya. Jadi saat ini data kami total ini ada sekitar 267 jemaah yang kemudian nanti akan ditangani oleh 150 petugas, di mana jemaah ini akan nanti diberangkatkan untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya pada jam 13 waktu Arab Saudi ya, atau jam 1 siang waktu Arab Saudi, di mana nanti tentu pada saat setelah wukuf begitu, jemaah nanti akan dibawa kembali ke hotel transit di Mekah dan akan berkumpul atau dikembalikan kembali ke kloternya pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi memang sudah ada skema yang nanti akan diberlakukan bagi 267 jemaah kami Mbak. Termasuk juga kan ada beberapa jemaah yang kemudian harus misalnya ada yang masih dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia maupun juga kemudian di rumah sakit Arab Saudi. Dan ini yang kemudian nanti akan kami juga fasilitasi sehingga nanti jamaah akan tetap berada di dalam kendaraan selama berada di kawasan Arafah tersebut, termasuk juga paling untuk masa durasinya begitu paling hanya berselang beberapa jam saja, lalu kemudian jamaah bisa segera kembali lagi dibawa ke tempat tersebut Mbak. Nggih, baik, baik, baik. Kemudian penjelasan berikutnya dari Bu Anis ini ya. Kalau kondisi sekarang di Arafah ini pangapunten Bu Anis ini sebagai pembimbing ibadah begitu. Sampai hari ini yang paling sering muncul persoalan dari jamaah pripun ini Bu Anis? Apakah itu? Ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi namanya orang banyak ya di sini, jutaan lautan manusia di sini. Iya. Jadi ketika di Arafah betul-betul kita sampaikan kepada jamaah gitu dari awal, kita sampaikan bahwa kehadiran kita, wukuf itu pada dasarnya kan hadir kemudian berdiam diri di Arafah ya. Iya. Tapi jangan sampai hadir kita itu hanya hadir secara fisik, tapi kita hadirkan hati kita. Dengan kehadiran hati dalam hal ini implementasinya adalah bagaimana keimanan itu kita munculkan, kita hadirkan, kita perbanyak taubat di situ, perbanyak istighfar, kemudian kita rendahkan hati, kita redamkan ego, kita betul-betul tunduk la ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik. Kita sudah menyatakan ya Allah saya datang. Labbaik Allahumma labbaik itu kalau kita resapi, ya Allah saya datang kepadamu. Dalam artian berarti saya tunduk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ada Tuhan selain Allah, hanya satu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah semua kerajaan dan segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah wallahu ala kulli syai'in qadir, beliau Allah berkehendak, maha berkehendak, maha bisa memutuskan dan segala sesuatu. Artinya kita betul-betul tunduk. Kalau kita betul-betul tunduk, maka di situ tidak ada lagi kesombongan. Maka di situ kita hadirkan hati kita dalam taubat. Maka di situ kita hadirkan hati kita untuk berdoa, pasrah kepada Allah. Tidak ada lagi saya pejabat, tidak ada lagi saya orang kaya, tidak ada lagi saya ini dan itu, tidak ada, semuanya sama. Semuanya sama. Dan oleh karenanya, selain ini merupakan rukun atau inti al-hajju Arafah, inti bahwa haji itu ya Arafah, maka tidak sah kalau tidak hadir di Arafah. Maka jamaah-jamaah yang risti, yang lansia ini tetap kita hadirkan dalam kondisi yang disebutkan oleh Mbak Maria tadi, safari wukuf. Bagaimana hukumnya? Apakah sah? Sah, karena wukuf pada dasarnya ada bagian dari waktu mulai dari zuhur sampai menjelang terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah itu ada keberadaan kita di sana. Ada keberadaan kita di Arafah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bisa kita terapkan
bisa kita sampaikan untuk membentuk menguatkan keyakinan kepada para jamaah bahwa dalam kondisi dalam kendaraan pun, dalam kondisi berbaring karena sakit pun, itu tidak akan mengurangi kekhusyuan, dan dalam rangka menghadirkan kekhusyuan dan fokus pada kehadiran hati keimanan jamaah itu di Arafah, maka disitulah peran para pendamping. Tim khusus safari wukuf itu berperan, ya. Kita akan lihat mereka bukan hanya bagaimana menungguin orang, bahkan mungkin yang dalam kondisi mungkin masih harus memakai fasilitas alat-alat kesehatan itu, bukan hanya bagaimana petugas ini mendampingi, tidak, tapi juga membisikkan doa-doa, kemudian menenangkan hatinya, kemudian menyampaikan apa saja amalan yang bisa diperbuat semampu mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Silakan, mampunya apa? Allah tetap beri reward. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah mereka usahakan, dan Allah tetap akan memberi apresiasi kepada setiap hambanya yang betul-betul sudah berusaha dengan segenap kemampuan. Utamanya, kalau bagi yang sehat saja Allah memberi apresiasi yang luar biasa berupa haji mabrur, apalagi bagi mereka yang secara fisik, secara kesehatan, secara usia itu barangkali kalau kita katakan hampir mustahil mereka bisa datang dari Indonesia, bahkan bisa hadir di wukuf di tengah jutaan lautan manusia. Meskipun kondisinya sekali lagi beliau harus di atas kendaraan dan mungkin tidak bisa dari waktu zuhur zawal sampai nanti menjelang maghrib mereka bisa hadir sepenuhnya, tapi setidaknya ada waktu-waktu di antara waktu di hari Arafah itu yang betul-betul bisa mereka manfaatkan sebagai waktu untuk itu tadi pertobatan, doa dan lain sebagainya. Begitu Mbak Julia. Baik. Terakhir dari Mbak Maria izin, ini terkait harapan untuk pelaksanaan dari Armusna ini dari juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Yulia waktunya. Tentu kami berharap bahwa pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat dirasakan tentunya oleh jemaah bahwa pelayanan kami betul-betul membantu mereka, bahkan membuat ibadah mereka lebih khusyuk lagi, karena itu tadi yang ingin kami betul-betul sampaikan adalah bahwa Trisukses Haji kami tidak hanya ini sebagai sukses secara ritual saja, tapi bagaimana kemudian dengan bantuan Bu Anis dan juga teman-teman pembimbing ibadah yang luar biasa tersebut, bahwa sukses peradaban atau keadaban ini kemudian bisa memastikan setiap jamaah haji tidak hanya pulang sebagai haji yang mabrur dan mabrurah saja, tapi betul-betul sebagai sejatinya mabrur begitu. Kepulangan jemaah haji ke tanah air ini bisa membawa perubahan karakter tentunya, baik itu karakter yang lebih santun, lebih disiplin, lebih toleran, dan juga tentunya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi lagi di tingkat masyarakat. Jadi jauh daripada hanya sekedar pulang sebagai haji yang mabrur saja, tapi kami ingin bahwa setiap jemaah haji ini dapat memiliki atau mendapatkan kesuksesan secara keadaban dan juga peradaban tersebut, diawali dari puncak ritual di Arafah nanti yang kami harap, mohon doanya semoga berjalan dengan lancar hingga nanti para jemaah kembali ke tanah air, Mbak Yulia. Ya, siap. Dan kami mengapresiasi juga Mbak Yulia kinerja dari teman-teman petugas haji. Bu Anis, terima kasih banyak sudah berdedikasi luar biasa untuk membantu para jemaah. Ini rasa apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Haji dan Umroh atas kinerja teman-teman yang kalau bisa dilihat Mbak, banyak dari mereka yang bahkan nggak tidur begitu ya, 24 jam begitu. Bu Anis paham betul pasti di lapangan seperti apa begitu, bahkan cuman curi-curi waktu mungkin 5-10 menit saja untuk tidur, tapi totalitas waktunya diberikan untuk betul-betul melayani tamu-tamu Allah, Mbak, dan ini sungguh luar biasa. Kami ucapkan terima kasih dan jaga kesehatan juga untuk teman-teman petugas haji hingga nanti waktu bertugasnya selesai, insyaallah. Insyaallah. Baik. Oke, dari Bu Anis closing statement silakan. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim, kita sampaikan kepada jamaah haji, seluruh jamaah haji Indonesia yang ada di Arafah ini, bahwa haji itu bukan perjalanan wisata, haji bukan perjalanan status, haji bukan perjalanan untuk mendapatkan titel haji atau hajah ketika kembali ke Indonesia, tapi haji adalah perjalanan spiritual yang luar biasa. Hadirkan bukan hanya diri kita, tapi juga hati kita, takwa kita, tunduk kepada Allah. Jika ada hawa yang panas, teman yang tidak sabar,
kemudian rasa capek, sakit, lelah dan sebagainya, mohon bersabar. Dan kepatuhan kita, ketundukan kita, mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Untuk mendapat jannah ini, haji mabrur dijanjikan oleh Allah, dan Allah Maha memenuhi janji akan mendapatkan jannah. Dan untuk mendapat jannah ini tidak mudah. Tentu ada effort perjuangan yang luar biasa. Sabar, tunduk, dan empati. Nah, 3 hal ini setidaknya nanti kita bisa wujudkan, bukan hanya ketika kita berada di Arafah, tapi ketika kita nanti kembali ke Indonesia, kita menjadi pribadi yang taat, istri yang taat pada suami, anak yang taat pada orang tua, orang tua yang sangat berkasih sayang terhadap anak dan keluarganya, yang ini nanti pendidikan dari keluarga ini nanti harapannya bisa berdampak kepada lingkungan sekitar dan khususnya dalam skala yang lebih besar kepada bangsa dan negara seluruh rakyat Indonesia. Baik, Masya Allah. Terima kasih semua waktunya, Mbak Maria, Bu Anis. Sehat selalu dengan tugas masing-masing. Sukses selalu, Masya Allah. Baik, dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Panggilan Suci. Semoga memberikan inspirasi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yulia Kamila pamit. Terima kasih dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Acara ini didukung oleh